Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diah Ningrum dari kelas 12 akuntansi 2. Saya di sini akan membuat video tentang pembahasan materi yang berjudul teks editorial mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut videonya. A few moments later. Teks editorial merupakan tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, atau berita yang sedang hangat-hangat dibicarakan dan dibahas. Oleh karena itu, pembaca sering menilai kualitas majalah atau surat kabar melalui kualitas editorial atau tajuk rencananya. Teks editorial mengungkapkan informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi mengenai masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, serta harapan redaktur akan peran serta pembaca. Berkaitan dengan pernyataan berupa fakta dan opini, teks editorial umumnya bersifat sebagai berikut. Yang pertama, krusial, yaitu ditulis secara berkala, bergantung pada jenis terbitan, bisa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. 2. Situasional, yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga maupun hiburan. Yang ketiga yaitu konsisten, yaitu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulisnya. Yang keempat, politis, terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Berdasarkan sifat tersebut, ciri-ciri teks editorial ada 3. Yang pertama, opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Yang kedua, terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat baik skala nasional maupun internasional, dan dapat menjadi teks editorial apabila berita tersebut memberi dampak secara nasional. Yang ketiga, mengandung pikiran subjektif redaktur. Dengan sifat dan cirinya, aspek-aspek yang dibahas dalam teks editorial mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul, kedua latar belakang masalah, yang ketiga tokoh, keempat masalah, yang kelima peristiwa yang disampaikan, yang keenam opini penulis, yang ketujuh saran dan solusi permasalahan, yang ke-8 simpulan, yang ke-9 sumber berita, dan yang ke-10 anggota redaksi. Berdasarkan golongan atau sifatnya, teks editorial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teks editorial golongan pers menengah ke atas atau pers yang berkualitas. Dengan ciri-ciri yang pertama, hati-hati atau tidak menyebut nama orang yang sedang diberitakan. Yang kedua, normatif, menurut aturan yang berlaku. Yang ketiga, cenderung konservatif atau bersikap sesuai keadaan serta mempunyai ciri khas tertentu dan tradisi. Yang keempat, pertimbangan terhadap aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang kedua, teks editorial golongan pers menengah ke bawah, dengan ciri-ciri yang pertama, lebih berani atau langsung menyebut nama orang yang diberitakan. Yang kedua, atraktif, mempunyai daya tarik untuk semua kalangan. Kemudian yang ketiga, progresif atau bersifat memberi perubahan atau kemajuan. Dan yang terakhir, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Fakta dalam teks editorial dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar terjadi. Yang kedua, waktu dan tepat tanggalnya dan peristiwa yang jelas. Yang ketiga, diperkuat dengan angka-angka. Jenis fakta dalam teks editorial ada 2, yaitu yang pertama, fakta umum, yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu sampai sekarang. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur, dan Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Terus yang jenis yang kedua yaitu fakta khusus atau spesifik, yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu. Contohnya, Prof. R.I.R. Muhammad Anis adalah Rektor Universitas Indonesia periode 2014 sampai 2019.
Yang kedua, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas persiapan Asian Games 2018 pada tanggal 18 April 2018. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.